Perkenalkan, di sini saya bernama Alexandro Del Piero Sitorus dengan NIM 18030637 dari Prodi Peternakan. Di sini saya akan memulai membaca dan menjawab pertanyaan untuk ujian akhir semester kami dari jurusan peternakan dengan mata kuliah produksi ternak unggas. Nah, saya akan menjawab mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan sifat-sifat bangsa unggas dan pewarisannya serta berikan contohnya. Baik, sifat-sifat bangsa unggas itu yang pertama adalah dibentuk kepala. Bentuk kepala pada ternak unggas ini termasuk juga adalah warna mata, bentuk jengger, bentuk cupingnya, dan yang paling identik pada kita lihat contohnya adalah bentuk jengger. Jadi pada ternak unggas khususnya ayam, bentuk jenggernya itu ada yang single comb, ada rose comb, ada walnut. Nah, itu salah satu jenis-jenisnya. Yang kemudian sifat yang kedua itu adalah warna bulu. Warna bulu pada unggas ini bermacam-macam. Yang biasa kita temukan ada yang warna hitam, ada warna putih, dan ada yang warna lurik yang campur antara coklat dan putih. Nah, yang ketiga itu adalah sifat daripada bentuk tubuh pada ternak unggas. Ada yang bentuk tubuhnya tinggi, ada yang besar, ada yang kecil seperti ayam kate dan sejenisnya ayam serama juga kecil dan bermacam-macam. Dan yang selanjutnya adalah bentuk daripada sangsnya atau kakinya. Nah, bentuknya juga bermacam-macam. Yang selanjutnya ada bentuk warna kulit. Warna kulit juga termasuk adalah sifat yang diwariskan. Dan kemudian yang sifat yang diwariskan juga ada yang disebut dengan letal atau kemampuan pada ternak itu yang membuat ternak itu gampang sakit atau gampang mati. Tingkat kematian daripada si ternak itu juga mungkin dapat diturunkan. Nah, selanjutnya adalah pengeraman. Nah, ini khusus untuk betina. Teknik daripada ayam ini untuk mengeram juga termasuk jenis yang sifat yang diwariskan. Nah, demikianlah sifat-sifat yang diwariskan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 2. Gambarkan dan jelaskan sistem reproduksi ayam betina dan jantan, sistem pencernaan serta ekskresinya. Nah, di sini saya ada gambar. Di sini. Sini adalah gambar daripada sistem reproduksi. Pertama, kita akan membahas reproduksi jantan. Nah, pada reproduksi jantan, sini dimulai daripada testis. Nah, ini testis. Testis ini tempat daripada si jantan untuk menghasilkan spermanya untuk meneruskan reproduksinya. Dan nanti spermanya akan dialirkan oleh yang bisa disebut dengan vas deferens. Nah, dari vas deferens inilah disalurkan pada saluran tempat yang namanya kloaka. Nah, di sini kloaka ini memiliki fungsi ganda pada ternak unggas. Selain pengeluaran feses juga dia berfungsi untuk pengeluaran reproduksinya. Dan selanjutnya pada reproduksi betina. Betina memiliki ini adalah ovum pada ovarium. Nah, di sini ada infundibulum, tempat untuk menampung ovum. Lanjut kepada ini adalah bagian magnumnya. Di sini bagian magnum. Nah, di sini adalah bagian ismusnya. Di sini uterus. Ini ada vagina, tempat pengeluaran telurnya. Lalu di sini adalah kloaka. Di sini nanti telurnya akan dikeluarkan. Pada uterus ini adalah sintesis kerabang. Pada ismus ini sintesis cairan membran kerabang. Selanjutnya, setelah sistem reproduksi, kita akan mulai membahas atau menjawab tentang sistem
pencernaan. Sistem pencernaan dimulai dari mulut menuju esofagus. Esofagus masuk pada crop di sini disimpan sementara makanan yang akan dicerna, lalu dimasukkan kepada proventriculus. Di sini adalah tempat pencernaan secara kimiawi. Lalu masuk pada ventriculus, tadi proventriculus, ini sekarang ventriculus. Di sini secara mekanik. Nah, makanan yang daripada mulut masuk itu dihancurkan secara mekanik, lalu diserap dan masuk pada usus halus, small intestine, lanjut kepada, nah di sini ada seka. Ini adalah seka pada ayam. Nah di sini juga setelah sekanya lewat kolon. Kolon di sini penyerapan jejak sisa dan pembusukan makanan. Lalu setelah busukan akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, pada sistem ekskresi pengeluaran, dia di sini ada yang disebut dengan ginjal. Nah, di ginjal ini tempat pengeluaran zat sisa berupa urin. Nah, demikianlah untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaannya: gambarkan dan jelaskan tahapan yang terjadi di setiap organ reproduksi betina pada proses bertelur serta waktu yang dibutuhkan untuk proses tersebut di dalam organ. Nah, ini adalah reproduksi daripada betina. Nah, disinilah tempat telur itu disintesis. Nah, itu diawali dengan ovarium yang sudah matang akan ditangkap pada infundibulum. Nah, infundibulum ini akan ditangkap. Nah, di sini selama sekitar 15 menit. Setelah itu masuk pada magnum. Nah, di magnum di sini adalah sintesis daripada albumin. Albumin inilah untuk pelindung pada telurnya. Itu selama 3 jam. Selanjutnya masuk kepada ismus. Ismus ini di sini disintesis membran kerabang. Sintesis membran kerabang itu sekitar 1 sampai 2 jam. Nah, di sini di uterus pembentukan kerabang. Nah, di sini memakan waktu sekitar 18 sampai 21 jam. Selanjutnya masuk pada vagina, dan di sini akan ditahan selama 15 menit sebelum dikeluarkan pada kloaka. Nah, jadi pada prosesnya sekitar ada 1 hari atau 24 jam kurang untuk proses, 24 jam lebih untuk proses pembentukan satu telur. Jadi pada dasarnya pembentukan telur itu sekitar 1 hari lebih. Jadi tidak pernah akan ada telur dibentuk dalam waktu 1 hari itu 2 telur. Nah, selanjutnya nomor 4, jelaskan faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menetaskan telur pada unggas. Nah, yang pertama ada namanya faktor kalau yang saya ketahui, di mana faktor ini adalah faktor induk, di mana besar telurnya itu juga mempengaruhi pada penetasan, di mana faktor ini juga harus kita tahu induknya ini apakah nanti anaknya akan jadi menetas atau tidak. Nah, itu juga harus diperhatikan. Tapi yang paling utama adalah suhu. Selanjutnya adalah kelembapan dan media atau tempat pada penetasan. Jadi dikondisikan di mana tempatnya itu benar-benar tidak dapat terkena air atau tidak bisa banjir gitu. Jadi ketika si anaknya itu mau menetas, telurnya tidak sempat busuk. Nah, selanjutnya pertanyaan ke-5, jelaskan perkembangan embrio atau unggas ayam mulai hari pengembangan ke-8 sampai pada ke-9. Nah, pertama ketika hari ke-8 itu anakannya baru mulai bergerak, di mana embrio sudah mulai bergerak.
Nah, setelah hari ke-8 masuk kepada hari ke-9. Hari ke-9 sudah mulai ada tumbuh bulu-bulu halus pada embrio. Nah, disitulah mulai perkembangan dari embrio. Setelah hari ke-9 masuk ke hari ke-12. Di hari ke-12 ini adalah tempat sang embrio itu mulai tumbuh paru dan kakinya sudah mulai muncul, membentukkan organ-organ tubuh. Selanjutnya pada hari yang ke-14 tumbuh bulu-bulunya itu sudah mulai tumbuh berkembang dan matanya sudah mulai terlihat, sudah mulai nampak dan mulai bergerak berkedip. Nah, hari ke-14. Di hari ke-16 sang embrio tadi sudah mulai membesar dan kuning telur sudah mulai terserap, dan pertumbuhan perkembangan embrio itu juga sudah mulai nampak, di mana matanya sudah mulai berkedip-kedip dan tubuh sudah mulai membesar. Nah, pada hari ke-19 pada ternak unggas, pada ayam, situ sudah mulai pelindung albumennya sudah mulai menyusut, telurnya sudah, anakan daripada embrionya tadi sudah mulai terlihat sepenuhnya, sudah mulai terbentuknya organ-organ dengan lengkap. Dan pada hari ke-20 juga mulai perkembangan embrionya itu sudah mulai saat-saatnya sudah mau menetas, dan kuning telur sudah terserap maksimal, sudah masuk dengan cepat. Pada hari ke-21 disitulah ayam itu menetas dan cangkangnya sudah mulai retak-retak oleh ayam tersebut. Nah, demikianlah proses penetasan telur ayam untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Dan selanjutnya pertanyaan nomor 6. Jelaskan secara lengkap proses biosintesis kuning telur dan putih telur pada unggas. Nah, terbentuknya kuning telur itu di dalam hati sebelum dimasukkan kepada engine ovum. Sebelum di ovum dibentuk di dalam hati, dan yang terbentuk oleh hormon-hormon. Nah, hormon-hormon ini akan membentuk yang kita sebut dengan lipoprotein, protein fosforus, dan lipid. Inilah bahan-bahan senyawa-senyawa yang membentuk daripada kuning telur. Dan selanjutnya untuk putih telur pada unggas. Nah, putih telur pada unggas itu terbentuk oleh protein-protein yang dibentuk dan distimulasi oleh hormon-hormon. Nah, protein-protein yang terbentuk ini akan disintesislah oleh magnum, sehingga disitulah tempat pensintesisan albumin atau putih telur. Nah, demikianlah dari saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada saya untuk menyelesaikan ujian akhir semester ini. Terima kasih.